Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Selamat datang di video saya. Nah, hari ini adalah segmen terbaru dalam video saya, yaitu klinik masa depan. Di segmen ini kita akan banyak mengupas tentang tips and trik, motivasi, dan DIY macam-macam. Jadi di sini kita tidak akan lagi membahas tentang materi-materi yang serius, tapi kita akan banyak mengobrol yang santai, yang bisa menggugah semangat saudara bagaimana menjadi seorang pribadi yang sukses dan apapun yang berhubungan dengan kegiatan saudara selama di rumah. Nah, untuk yang perdana ini saya ingin berbagi cerita saudara tentang 3 hal yang menjadi kiat sukses supaya saudara bisa lepas dari belenggu corona dan nantinya setelah corona berakhir saudara menjadi seorang yang sukses dan lebih hebat dari sekarang. Seperti apa? Mari kita simak. Untuk yang pertama, sejak sekarang saudara harus mulai merencanakan rencana 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, jadi kesuksesan saudara sudah harus bisa didesain dan direncanakan dari sekarang. Kenapa? Karena merencanakan sesuatu atau merencanakan masa depan itu ibarat saudara merencanakan akan bepergian. Sebagai contoh, ketika saudara akan bepergian ke kota Jakarta, bepergian ke kota Semarang, atau ke kota manapun, kalau tidak ada perencanaan, pasti saudara akan kesasar atau tidak akan sampai di tujuan dengan tepat waktu. Betul atau tidak? Nah, kita ibaratkan ketika saudara akan menjadi seorang pribadi yang sukses, itu saudara harus tulis dan rencanakan dari sekarang. Misalkan, saudara ketika lulus nanti akan menjadi seorang bankir atau akan menjadi seorang auditor atau menjadi apapun yang mungkin belum tergambar sedikit pun di dalam pikiran saudara, mulai didesain dari sekarang. Misalkan, Pak, saya kepengen kerja yang di kantor seperti yang ada di sinetron, menggunakan dasi, pakaian rapi, atau pakai blazer untuk yang perempuan, pokoknya yang rapi, Pak. Jadi ketika kita lewat rumah di depan rumah tetangga, maka akan kelihatan tampak lebih gagah dan lebih prestis. Kira-kira pekerjaan seperti apa itu, Pak? Nah, kalau saudara mulai mencari setelah saudara lulus, maka itu bisa dikatakan terlambat atau ketinggalan start dibandingkan rekan-rekan yang lain. Maka yang harus dilakukan adalah sejak sekarang, sejak semester 1, 2, atau 3, even saudara semester 6 sekalipun, maka sejak sekarang harus dipikirkan saya mau dibawa kemana nantinya. Kalau saudara memikirkan ketika saudara wisuda, maka saudara ibarat mobil sport ketika balapan di tengah arena, saudara sudah ketinggalan start. Nah, jadi caranya seperti apa? Nanti di part selanjutnya saya akan bagikan tips and trik bagaimana merencanakan rencana 1 tahun atau 2 tahun ke depan dimulai dari sekarang dengan metode sugesti. Nah, seperti apa? Nanti tunggu di part selanjutnya. Untuk yang kedua, sejak sekarang mulai berpikir doing hobby and get money. Jadi jangan jadikan itu sebuah ungkapan yang sambil lalu, tetapi mumpung saudara masih banyak kegiatannya di rumah, karena sebentar lagi saudara akan memasuki masa ujian dan sebentar lagi saudara akan libur panjang, mulai berpikir hobi apa yang bisa mendatangkan income untuk saudara. Kira-kira seperti apa? Jadi jangan buat hobi itu sebagai sebuah expense atau pengeluaran, tapi jadikan itu sebuah revenue atau pendapatan. Saudara, saya yakin yang kuliah di jurusan ekonomi paham bahwa ketika pendapatan itu lebih banyak, maka kita tidak akan pernah berpikir bagaimana mendapatkan uang dengan cara berhutang. Nah, lagi-lagi kita ngomongin hutang. Nah, materi hutang nanti akan menjadi materi khusus dalam video lain, tapi untuk kali ini saya ingin fokus bagaimana mengajarkan kepada saudara untuk doing hobby and get money. Misalkan begini,
Pak, saya hobinya nyanyi. Nah, mulai dari sekarang saudara berlatih nyanyi, berlatih recording, dan tampil di depan kamera. Karena beberapa saat yang lalu saya memonitor teman-teman saudara sudah beberapa mempunyai lagu yang mereka unggah dalam kanal YouTube. Nah, jadi sudah saatnya saudara memonetisasi hobinya menjadi sebuah income. Nah, kalau yang hobinya make up, ini juga adalah wadah yang tepat untuk menyalurkan hobi, tidak hanya sekedar make up untuk diri sendiri, tetapi saudara mulai belajar ilmu dan tutorial make up di YouTube. Nah, karena sudah banyak. Yang hobinya masak, silahkan saudara berkreasi di masak dan tampilkan kreativitas Anda dalam kanal YouTube. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa memonetize impian, hobi, apapun itu. Nah, jadi kenapa saya berkata seperti itu? Karena saya pernah bekerja di tempat yang saya tidak suka dalam hati. Jadi saya bekerja hanya untuk mencari uang. Nah, itu kalau bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun, maka akan menjadi sebuah kebosanan dan nanti saudara akan lebih cepat tua daripada umur atau wajah saudara. Jadi mungkin usia masih 25-26, tapi wajahnya sudah 10 kali lipat dibandingkan wajahnya. Paham maksudnya? Nah, jadi alangkah lebih baik dan alangkah lebih nyaman saudara itu bekerja sesuai dengan hobinya. Mungkin di antara teman-teman saudara ada yang hobinya olahraga. Jadi jadikan itu sebuah revenue. Karena apa? Itu di sana ada namanya seperti yang saya ajarkan pada saat yang lalu, yaitu namanya opportunity cost. Masih ingat nggak? Atau biaya kesempatan. Yaitu kesempatan yang hanya bisa kita ketahui itu menghasilkan atau tidak, tetapi orang lain belum tentu bisa mengatakan ya ini menghasilkan. Karena opportunity cost adalah suatu pilihan yang mana hanya kita yang tahu. Jadi kalau misalkan saudara hobinya olahraga, mulai sekarang fokuskan kepada olahraga. Gimana caranya itu bisa menjadi sebuah ladang income tanpa melupakan pendidikan formal sekarang. Jadi sebelum saudara untuk memulai, saya sudah mencoba untuk memulai lebih dulu sambil memberikan contoh kepada saudara. Jadi di sela-sela saya mengajar, saya mau memulai memberikan contoh dengan kegiatan broadcasting atau kegiatan motivasi yang saya berikan lewat kanal YouTube. Jadi saya mau mencoba menyalurkan hobi saya broadcasting, hobi saya video editing dan fotografi ke dalam sebuah kanal YouTube, sambil saya memotivasi saudara dari jarak jauh. Nah, jadi jika ingin saudara lebih banyak mendapatkan motivasi dari saya, silahkan, tidak ada ruginya saudara memencet tombol subscribe di situ, maka saya akan continue memberikan motivasi kepada saudara dan kita akan continue berbicara tatap muka seperti ini, tidak hanya terbatas setiap jam atau setiap hari di kelas. Jadi bisa kapanpun saudara mau sambil rebahan, mau sambil makan atau mau sambil apapun, saya bisa terus memberikan komunikasi apapun yang berhubungan dengan motivasi saudara dan bagaimana saya bisa membantu saudara untuk meraih cita-cita ke depan. Jadi, untuk saudara ikuti terus video saya karena nanti akan banyak segmen-segmen video yang bisa menarik saudara untuk ke arah yang lebih baik. So don't miss it. Hari ini kita 2 tips dulu, kita sambung ke dalam episode berikutnya. Dan aktifkan loncengnya sehingga saya bisa terus memberikan semangat dan saudara selalu menjadi yang terdepan dan pertama untuk melihat video-video dari saya. Salam sukses dan selalu stay at home seperti himbauan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.